Baik, saya langsung ke Prof. Hendy. Prof. Hendy, bagaimana Anda membaca fenomena ini, dinamika ini? Bahwa seminar tentang polemik nasab, migrasi, kemudian peran klan Ba'alawi di Indonesia ini menjadi menarik. Tidak hanya menarik dari sisi positifnya, tetapi menarik bagi aparat keamanan. Dan tadi sudah dikatakan pembatalan ini terkait dengan potensi-potensi kerawanan sosial, keagamaan. Silakan Prof, speakernya Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ubaidillah dan juga para penonton YouTube yang saya hormati, saya banggakan. Kita sebenarnya kan agak cukup lama tadi ya, kira-kira 2 hari yang lalu sudah mendapatkan kabar bahwa seminar internasional ini akan atau di-cancel atau ditunda atau tidak jadi diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah pagi ini clear, ada semacam pernyataan resmi dari panitia bahwa ada larangan atau ada himbauan ya, bukan larangan, himbauan karena memang nggak boleh dilarang. Himbauan dari Mabes Polri karena terkait dengan keamanan. Ya, keamanan, kemungkinan memunculkan sebuah konflik atau ada penggalangan massa dan sebagainya, karena ini memang sebuah isu yang sangat panas dan isu yang boleh dikatakan ada dua belah pihak. Satu mendukung klan Ba'alawi dengan berbagai macam reasoningnya, dan yang kedua ada yang ingin menunjukkan bahwa klan Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasulullah. Ini kan sudah diskusi yang cukup panjang, dan memang sebenarnya diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini dan kemudian membutuhkan sebuah forum yang lebih ilmiah, lebih terbuka, itu memang suatu hal yang keniscayaan. Artinya sekarang debat tentang klan Ba'alawi ini kan begitu marak dan begitu keras, bahkan panas begitu ya di media-media sosial. Ini tentu saja sebenarnya pihak-pihak seperti yang terkait dan punya kompetensi itu boleh dikatakan dipanggil secara moral untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan dibiarkan pengelompokan atau katakanlah semacam mobilisasi antar pendukung itu dibiarkan terus berlanjut. Sekarang saatnya untuk dilakukan semacam seminar diskusi untuk Untuk meningkatkan pemahaman, untuk mendudukkan proporsi pengetahuan yang lebih lengkap mengenai apa yang sebenarnya menjadi kontroversi di persoalan nasab Ba'alawi ini. Ini butuh forum. Nah, ternyata forum-forum yang seringkali diusulkan ternyata dianggap oleh analisis dari pihak keamanan itu tidak aman. Karena ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan forum-forum seperti ini. Begitu. Nah, sebenarnya dari sisi negara, tidak ada undang-undang manapun di Indonesia ini yang melarang seminar akademik, seminar ilmiah, apalagi itu seminar yang terkait dengan sebuah hal yang kontroversi untuk menyelesaikan persoalan kontroversi. Itu tidak ada larangan itu. Memang bisa saja kalau diskresi ya, larangan itu diadakan karena memang bisa memungkinkan terjadinya konflik besar misalnya begitu, atau karena isu yang dibahas itu memprovokasi masyarakat misalnya begitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat tujuan utama dari akan diadakannya sebuah seminar internasional ini justru ingin memunculkan pemahaman bersama, ingin supaya ada pengertian bersama sehingga muncul toleransi, muncul konsensus di antara mereka-mereka yang berbeda itu. Ketika informasi dan pengetahuannya itu kemudian dilengkapi, itu kan bisa memungkinkan katakanlah di forum itu akan diadakan konsensus-konsensus. Ya, daripada sekarang dibiarkan terus justru memunculkan pengentalan kelompok-kelompok yang saling salah menyalahkan. Lalu sampai kapan? Oke lah, memang sekarang kita waktunya sedang konsentrasi dengan
akan adanya pergantian pucuk kepemimpinan nasional presiden, misalnya begitu. Tapi apakah lalu semuanya membiarkan sesuatu yang namanya sebuah kajian forum ilmiah lalu ditiadakan? Nah, ini yang makanya pagi ini saya senang, saya diundang oleh Mas Yusuf. Ini harus kita cari solusinya, Mas Yusuf. Pagi ini adalah wacana yang harus kita bangun untuk mencari solusi. Nah, solusinya adalah apa? Harus tetap ada, tapi juga harus menghormati kepolisian yang memiliki otoritas mengantisipasi jangan terjadi sampai keributan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Memang itu boleh. Nah, makanya saya mengusulkan kalau memang di tempat-tempat secara fisik itu berbahaya, atau karena memang tempat fisiknya itu terkait dengan dua kekuatan ini sama-sama besar, ya kita cari tempat yang lebih netral, yang jauh dari kelompok-kelompok yang bisa dimobilisasi untuk mengganggu sebuah perdebatan ilmiah. Karena perdebatan ilmiahnya ini sangat dibutuhkan. Perdebatan ilmiah untuk menyatukan pemahaman ini bagaimanapun juga sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada sebuah forum ilmiah yang bisa menjembatani dan menyelesaikan masalah ini akan semakin keras. Bahkan bisa semacam boleh dikatakan analoginya seperti kita biarkan api itu membakar di bawah seperti di dalam sekam gitu ya, yang tiba-tiba meledak. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk mengurangi besarnya api itu adalah dengan pengetahuan. Menyiram mereka dengan air pengetahuan, dengan informasi yang benar, sehingga supaya ada semacam deradikalisasi di dalam pengelompokan-pengelompokan, terutama mereka-mereka yang bisa dengan pengetahuan dan informasi itu bisa semakin dewasa di dalam menghadapi persoalan ini. Nah, oleh karenanya Mas Yusuf, saya usul kita harus cari ini tempat yang lebih netral. Kalau kemarin PKB bisa menyelenggarakan, walaupun ada tekanan ya, karena lalu ke Bali. Di Bali otomatis agak netral dibandingkan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, kan begitu kan? Sehingga di Bali bisa sukses. Karena ada pecalang dan mungkin poldanya juga lebih netral, begitu kan? Itu yang terjadi. Nah, kita juga harus perlu cari tempat. Kalau memang di dunia fisik sulit, ya terpaksa seminar ilmiah internasionalnya itu online, kita bikin online sehingga masa-masa itu tidak bisa menggerakkan mobilitas kelompok-kelompoknya untuk mengganggu. Karena memang di dunia demokrasi itu seringkali yang terjadi adalah kalau nggak negara yang membubarkan, karena negara punya kepentingan, maka seringkali adalah kelompok-kelompok yang sensitif yang mengganggu demokrasi atau mengganggu forum-forum ilmiah itu. Nah, kelompok sensitif ini tidak akan bisa apa-apa ketika kita ada di tempat-tempat yang netral, yang jauh dari mereka, atau yang di tempat-tempat yang online. Paling banter dia hanya ribut di media sosial. Kira-kira demikian, Mas Yusuf. Menarik. Ya, menarik. Pertama bahwa kalau terjadi keributan, sebetulnya aparat keamanan itu harus mengantisipasi dan harus membentengi. Yang kedua, diskusi ini, publik ini harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai seperti api dalam sekam. Ini menurut saya sangat menarik. Yang ketiga, perlu ada tempat yang aman. Katakanlah di Bali. Semoga ini nanti kita digelar di Bali nih, di mutabarnya bekasnya PKB ini. Itu bisa aman di situ. Yang keempat adalah tentang sistem keamanan pasca Presiden Soekarno. Justru saya mengusulkan di era berakhirnya Kiai Ma'ruf Amin ini, saya berharap ini Kiai Ma'ruf Amin yang bisa memberikan sebuah kesejukan. Terbukti ketika ketegangan antara PBNU kemudian dengan PKB, Kiai Ma'ruf Amin menjadi solusi, menjadi ketua Dewan Syuro, dan itu clear. Saya yakin ketika Mbah Wapres ini turun tangan, beliau dekat dengan kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah. Ketika digelar di Istana Kepresidenan, ini akan menarik, dan saya meyakini ini akan lebih aman. Mudah-mudahan Istana Kepresidenan di Bali saja, kan kita punya Istana Kepresidenan di Bali. Biar Kiai Ma'ruf di sana sebagai pembinanya sekaligus juga penanggung jawab acara ini, karena ingin merukunkan dua
dua kelompok yang Ya. sama-sama dari pendukung Nahdien. Iya.